Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Di sini Bapak akan memberikan sedikit video tentang tugas yang tadi. Tapi sebelumnya ini Bapak ulang lagi untuk materi yang sudah Bapak ajarkan siang tadi, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran seperti yang ada pada atasnya Pak Gus ini, nggih. Materi untuk tadi siang yaitu lingkaran. Yang akan kita pelajari pertama itu unsur lingkaran tadi sudah selesai, kemudian masuk pada keliling dan luas, tapi belum Bapak berikan materinya. Tetapi anak-anak Bapak beri tugas untuk apa ya? Penasaran nanti. Tapi sebelumnya ini yang sudah Bapak siapkan ada lem, berhubung ini agar jelas ya. Pak Agus tidak memakai pensil tapi spidol tidak masalah. Kemudian jangka, kemudian gunting, kertas warna ya, ini Pak Gus menggunakan origami. Maaf ya Pak Gus lama dalam membuat video karena persiapan dulu. Tadi itu mendadak Pak Gus mikir sebelum mengenalkan keliling dan luas lingkaran, Pak Gus berikan sebuah kegiatan ya, memberi semangat kalian. Kalau monoton itu tugas-tugas belajar tanpa kegiatan seperti ini, nanti rasanya kurang gimana gitu. Oke, langsung saja materi untuk tadi siang Bapak ulang lagi unsur-unsur lingkaran, yang mana lingkaran itu mempunyai unsur ya. Bangun data lingkaran, oke. Pertama titik pusat, kedua jari-jari, ketiga diameter, keempat busur, kemudian tali busur, tembereng dan juring. Tadi anak-anak sudah menggambar sesuai dengan tugas Pak Agus. Sekitar 30-40% sudah jelas ya, tadi sudah betul, tapi sisanya tolong dipelajari lagi. Tadi sudah Pak Agus minta untuk dibetulkan. Bagi yang belum mengikuti pelajaran ini bisa memperhatikan penjelasan Pak Agus di sini nanti, ya. Yang pertama titik pusat. Ini berhubung tadi itu anaknya Pak Agus mencoba mempraktekkan pakai ini namanya jangka ya. Tadi Pak Gus bilang jangka apa busur ya? Ini jangka ya. Bahasa Jawanya jongko, bahasa Inggrisnya tanya bukta ya. Oke, ini jangka tujuannya apa? Untuk membuat lingkaran sesuai dengan ukuran. Ukuran apa toh? Ukuran panjang jari-jari dengan penggaris seperti ya. Nah, diukur pengen berapa jari-jarinya itu bisa diukur begini. Nah, ini Pak Agus membuat 4 cm. Gimana? Nah, ini ya, ditaruh di sini. Ini titik 0, yang satu di angka 4 gitu nggih. Nah, itu untuk mengukur nanti jari-jarinya. Loh, kok bisa jari-jari? Kita praktekkan. Ini yang sudah dibuat anaknya Pak Agus ya. Pertama yaitu titik pusat. Titik pusat itu yang di sini. Tuh, mejanya kecil tapi barangnya banyak, repotan. Nah, ini udah. Oke. Pak, kok putih Pak? Tadi katanya tidak putih selain putih. No ya. Ini sebaliknya, tadi buat mainan ya, kebetulan dibuat lingkaran ya. Ini kurang pas tapi tidak masalah, yang penting bentuknya lingkaran. Dan tujuannya ini tadi pakai jangka itu lingkarannya sempurna, bagus. Kemudian materi pertama yaitu titik pusat. Titik pusat ya, ini titik pusat. Bekasnya waktu membuatnya begini. Nah, ini
Nah, cara menggunakan jangka ya, diputer ini. Bagian titik pusatnya jangan sampai bergeser. Nah, biar tidak bergeser bagaimana ditekan. Nah, memang dari pabriknya, dari sononya ini ujungnya itu udah lancip. Jangan bermain dengan ini. Kalau kena jari sakit ya. Kemudian di sini nanti modelnya beda-beda, ada yang pakai pensil, ada yang bentuk apa namanya? Ada setelannya kayak gini, ya. Oke. Bagaimana cara menyetel? Ini dirapatkan dulu. Kalau sudah, upayakan ini sejajar, ya, rata. Jangan sampai terlalu maju, jangan sampai terlalu mundur begini. Nah, rata begini. Dikira-kira saja. Gimana? Jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Jadi dibuat rata. Ini. Terus dikencangkan. Barulah dipakai, dibuka sesuai dengan ukurannya. Jadi anaknya bagus asal ditancapkan terus dibuat lingkaran. Nah, seperti ini diputer, pegang di sini bagian tengahnya ini ya, bagian tengah dipegang, kemudian diputar kayak gini. Kamu gerak gini udah nggak mungkin ini lari ke sana, lari ke sini, tidak mungkin, pasti pas di sini. Kamu putar berulang kali ya di sini terus, kecuali kalau ini di setelannya dikecilkan sudutnya atau diperbesar sudutnya, dah berubah. Seperti itu nggih. Nah, untuk penggunaan alat ini jangka, mungkin kalau udah pernah ya udah lancar, kalau yang belum pernah begitu cara pemakaiannya. Ini untuk titik pusatnya yang kena lancipnya ini ya. Oke, kenapa bagus itu minta memperhatikan video ya, ini tujuannya bagi anak-anak yang belum mengenal jangka ini ya, seperti ini. Di toko-toko alat tulis ada itu ya, cari yang murah saja. Karena apa, yang biasanya bahannya besi yang bagus itu diwajibkan ya untuk nanti kalau udah SMA atau SMK, itu SMK ya lebih itu, karena barangnya harus bagus dan itu wajib punya, seperti itu ya. Ini cara penggunaannya. Mana titik pusatnya? Ini tadi. Nah, ini titik pusat. Kemudian yang kedua, jari-jari. Mana jari-jari? Tadi bagus yang tadi menjelaskan jeruji pada sepeda, ruji-ruji, jari-jari. Nah, mengingatnya itu ini dari titik pusat sampai tepi lingkaran ini namanya jari-jari. Berapa panjang jari-jari? Nah, itu tadi Pak Agus bilang jaraknya ini tadi itu untuk ukuran dari sini sampai sini. Nah, ini berapa senti? Ukur ini boleh. Kalau ini udah jadi ya lingkarannya. Kalau yang belum, itu menggunakan penggaris ditempel begini. Mintanya berapa senti? Jadi asal ya, kalau dibuat 4 cm, 5 cm, 6 cm pas 7 itu bisa digunakan kayak gini. Nah, ini 5 cm kurang dikit, karena tadi yang membuat anaknya bagus asal tancap puter gitu. Nah, nanti untuk tugas kalian nanti disesuaikan ukurannya, permintaan dari Pak Agus berapa senti gitu. Nanti disesuaikan lebarnya kertasmu itu, semakin besar semakin baik. Karena apa, nanti motongnya nempelnya tidak terlalu susah. Ini ukur berapa senti, nanti terjadi panjang jari-jarinya, jari-jari lingkaran. Kemudian ini jelas-jelas ya, titik pusat ini, jari-jarinya ini, kemudian diameter. Diameter itu dari tepi sampai tepi lagi. Kalau seperti ini boleh tepi sampai tepi sini, itu sudah beda nama lagi ya. Nanti selanjutnya diameter bukan yang ini, tetapi diameter itu melewati yang namanya titik pusat. Nah, diameter itu garis melintang dari tepi ke tepi lingkaran yang satunya melewati titik pusat. Nih yang berwarna biru, kebetulan Pak Agus mempunyai berbagai macam spedol berwarna-warni untuk memperjelas ya. Yang warna hijau itu jari-jari, ruji-ruji, jari-jari. Kemudian yang ini melintang ini
melewati titik pusat itu namanya diameter. Sudah jelas nggih? Selanjutnya untuk busur. Kita buat yang beda lagi, warna oranye. Kemudian Bapak arsir yang satunya coklat biar warna-warni menarik. Kemudian Bapak arsir lagi. Oke, kemudian ini tak kasih warna lagi. Pak boleh buat seperti yang Pak Agus buat, boleh dipotong terus ditempel di buku, boleh. Aku tidak mewajibkan ini, tapi kan sudah yang tadi sudah mempraktekkan ya, berhubung alat tidak lengkap pakai pensil, ballpoint juga boleh. Nah, sekarang penjelasan untuk berikutnya yaitu apa ini? Busur. Mana busur itu? Aduh, aku juga mau menyiapkan busur, kelupaan. Nah, busur tadi yang kalau yang tadi mengikuti di kelas yang Pak Agus bawa, bentuknya setengah lingkaran, itu namanya busur, ada derajat-derajatnya. Busur itu yang mana ini loh, kalau pada lingkaran yang warnanya merah. Oh udah ya, ini warnanya merah ini namanya busur ya. Terus yang Bapak arsir oranye ini apa? Nah, ada penjelasan lagi. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yaitu tali busur ya, tali busur. Mana tali busur? Kalau kalian melihat pada bagian ini ada di materi buku kalian tadi, anak-anak pada mencari gambar. Nah ini dia yang seperti Pak Agus tadi. Pak Agus bilang oranye tadi loh. Tidak mencatat tidak apa-apa ya, kalau pengen membuat lagi juga tidak masalah, sambil memperhatikan di halaman. Nah ini ada gambar jangka ya, 32 buku kalian. Nah ini tadi Pak Agus bilang oranye ini sama toh ya, sama toh tali busurnya ini, kemudian ini busurnya. Pak kok di sana tempatnya nggak apa-apa, kalau yang ini juga busur sama, tak kasih warna sama guys. Yang ini juga busur. Apa itu busur ya? Busur itu terbentuk dari 2 titik pada tepi lingkaran. Jadi ini dihubungkan, titik sini dihubungkan, ini namanya busur. Titik sini dihubungkan, namanya busur ya. Itu jelas. Ini juga ada potongannya. Oke nggih, jelas. Terus apa lagi nih? Tadi tali busur pakai gambar ini juga bisa. Selanjutnya tadi tembereng ya. Tembereng itu mana? Yang warna oranye ini. Oh kok sama ya, harusnya tak buat warna beda, maaf. Yang warna biru ini tadi namanya apa? Iya, tali busur. Kemudian yang dalam ini yang diarsir oranye itu namanya tembereng. Ini tembereng. Selanjutnya ini namanya juring, warnanya coklat. Juring, tembereng,
busur tali busur. Nah, ini apa Pak? Ini adalah jari-jari. Jadi juring ini terbentuk dari dua jari-jari dan busur. Di dalamnya ini namanya juring. Kalau untuk tembereng itu terbentuknya dari tali busur dan busur. Di dalamnya ini tembereng. Jadi ini tidak sampai, garis ini tidak sampai pada pusat lingkaran, hanya di tepian. Jelas nggih? Ini untuk unsur-unsur lingkaran. Sudah cukup ya ini. Tadi diantaranya, oh ya udah. Jadi tali busur udah, tali busur udah, tembereng sudah, juring juga sudah. Ini apa tadi? Oh ya, ya sudah semua nggih, jelas. Sekarang kita masuk ke tugas kalian tadi. Tugas pertama, alat dan bahan dilengkapi dulu. Apa yang belum lengkap dilengkapi. Tadi ada yang Pak kelompokan, boleh, karena dekat rumah sering main dengan teman-teman itu tidak masalah. Tapi tidak usah pergi jauh-jauh karena kondisi masih seperti ini. Dekat rumah pun juga tolong untuk taati protokol kesehatan. Jangan berkerumun ya, memakai masker, jaga jarak. Oke. Tadi Pak Agus mencari tutup. Oh ini nih. Ya. Kita lanjutkan. Pertama kali anak-anak itu mempersiapkan kertas ya, pakai yang ini nggak apa-apa ya, daripada bongkar lagi eman-eman Pak. Ya cari nanti kan kita potong-potong, yang penting anak-anak paham ukurannya. Boleh segini, lebih besar juga boleh. Setelah itu bagaimana caranya? Anak-anak Bapak kasih ukuran nanti biar bisa dipasang di buku. Itu kurang lebih minimal 7 cm minimal, boleh 7, 8, 9 gitu boleh. Kalau kecil nanti terlalu kecil lingkaran 7 cm ada enggaknya? Oh bisa 7 cm nggih, lingkarannya 7 cm. Nanti boleh 7, 8, 9 biar ada pembeda, jangan semuanya 7 cm, ada yang 8, ada yang, kalau kertasnya besar 14 tidak masalah ya, 7, 8, 9, 10 begitu. Jelas nggih? Nanti kalau ternyata Pak terlanjur 5 ya udah apa-apa. Yang penting upayakan di atas 7 atau 7 lebih baik. Gitu nggih? Oke, pertama kali ukur dengan penggaris diameter jari-jarinya. Nanti titik pusatnya ini yang ada lancipnya ditaruh di titik 0. Kemudian ini Bapak buka dulu. Kenapa sering Bapak tutup? Spidol itu kalau sering dibuka macet. Ini ya, Bapak lebarkan lagi. Ini kurang lebar lagi. Nah, oke. Ini ya 7 cm. Ini kelihatan juga ini. Oh maaf, karena ini pakai logam jadi memantul tidak begitu jelas. Ini 7 cm, percaya saja sama Pak Agus ya. Ini 7 benar 7 ya. Sudah jadi 7 cm. Kemudian bentar, tancapkan di tengah-tengah, dikira-kira saja. Oh ini tengah-tengahnya di sini. Kemudian nah ini Pak Agus mulai dari 0 lagi. Ini ditekan ini udah nancep ya, jelek ya, terus diputer. Wah ini ternyata kurang nih kertasnya, jadi tak kira 7 cm. Ya udah, jadi kurang besar. Upayakan nanti cari kertas yang besar nggih. Kalau terlanjur Pak, terlanjur beli kecil ya nggak apa-apa ya. Kalau terlanjur, kalau belum ya cari yang besar. Nih, kalau ini 7 cm kurang. Ya, kalau sudah, ini anggap saja udah lingkaran penuh ya, semuanya udah lepas, sudah. Letakkan, jangan lupa kalau ini spidol segera ditutup, tidak kering.
ada bekasnya, itu ada lubang kecil, kamu kasih tanda titik. Nah, untuk mengetahui itu titik pusatnya. Tujuannya apa titik pusat? Tugas selanjutnya kalian membuat garis diameter. Ingat, melalui titik pusat, tidak boleh seperti ini. Ini bukan diameter, tadi apa namanya? Ya betul, namanya tali busur. Ini diameter melalui titik pusat, biar pas gini aja ya, nanti buat banyak. Oke, satu ini biar imbang ya. Nah, kemudian begini ya, sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Oke, sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Pokoknya selalu melewati titik pusat lingkaran. Sudah tahu titik pusat lingkaran itu tadi yang tak lewati titik ini, yang udah dikasih tanda titik ini ya. Dibuat sebanyak-banyaknya ya. Ini harusnya banyak ya, tapi berhubung nanti ini waktunya tidak tersita, tak percepat, buatlah sebanyak mungkin, sekecil-kecilnya ya, sekiranya nanti mudah untuk ditempel. Setelah itu bagaimana Pak? Setelah itu anak-anak potong pakai gunting, pakai cutter boleh ya, boleh, terserah, yang penting bisa dipotong. Boleh dipotong untuk lingkarannya dulu, atau gini, tadi ada yang udah buat lingkarannya, dipotong bentuk lingkaran baru dipotong garis-garis seperti ini ya, boleh. Atau dibuat garis-garis baru dipotong satu persatu juga boleh, tidak masalah ya. Yang penting intinya, endingnya nanti sama ya. Ini dipotong semuanya yang rapi, nanti kerapian juga ada nilainya. Apa dinilai Pak? Ya dinilai, tapi utamanya itu ilmunya loh ya. Pak Agus sudah pernah bilang, ilmu itu paling utama. Nah, udah jadi kan? Ini tadi kalau full lingkaran bagus ya. Terus setelah itu ini lingkaran ya, dipotong-potong ini sesuai garis-garis yang sudah kamu buat. Sesuai garis-garis yang sudah kamu buat. Teruskan sampai sana, tidak apa-apa ya. Nah, dipotong-potong sesuai yang kamu buat garis-garis itu. Nah ini nah, semuanya sampai habis. Ini Pak Agus persingkat saja, tidak usah semuanya, mewakili nanti kalau kalian sampai habis ya. Nah, kenapa Bapak kasih warna, minta warna satu warna itu ya, tujuannya biar kalau dilihat ya, ini ditempel di buku. Nah beda, ini putih. Kalau tadi Pak Agus bilang tidak boleh putih, ini nanti tujuannya ditempel di buku tulis kalian. Nempelnya bagaimana? Ini buku tulis kamu ya, miring, terus dipasang begini ya, lurus. Nah lurus. Hup, nah, dibuat lurus gini. Kemudian kalau kamu jangan masang gini, anggap saja ini ekor, ini kepala, gantian kepala ekor, seterusnya ya, ekor kepala ekor gitu, bolak balik ini terus ya. Ingat dilem, ini boleh, saran Pak Agus. Duh, kok mas tak potong-potong, nggak apa-apa ya, udah nggak dipakai. Saran Pak Agus, pakai lipstick ya, tapi bukan lipstick beneran, lipstick ibu muncul kamu pakai merah semua nanti ya. Ini yang ini tujuannya itu kering,
tidak basah. Nah, ini kering kan? Kalau ini nanti jeleweran. Boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur beli ini ya hati-hati. Terus kamu tempel semuanya ya. Ingat ya, tidak boleh kepala-kepala. Nanti kalau ditempel begini, kamu tempel semuanya gini, kembali lagi ke lingkaran, tidak sesuai yang Bapak maksud ya. Ini buat apa tuh Pak? Ya nanti kalian membuat kesimpulan dulu. Kita sama-sama berpikir nanti ya. Ini sampai potongannya selesai semua, ditata seperti ini yang rapi memanjang ya. Ingat, antisipasi. Kalau ini tidak muat, kamu geser ke sini ya. Antisipasi lagi, kalau tidak muat, bukunya dibuat membentang begini dari sini sampai sini ya. Ini dipasang, dilem. Jangan gini. Ingat, jangan miring begini. Buat lurus atas bawah, kayak layang-layang ya, atas bawah gini. Ya, nanti ini juga lurus atas bawah. Jangan sampai miring. Nah, seperti ini ditata. Nanti ada batas penggarisnya, garis ini loh. Nah, sebagai batas juga bisa. Seperti ini. Kalau rapi, nanti bisa sampai sana lurus. Nanti akan membentuk apa? Nah, seperti itu guys tugas kalian. Setelah itu sampai tertempel semua, dan tugas selanjutnya nanti menyusul, biar kamu penasaran guys. Yang namanya belajar itu butuh penasaran. Kalau penasaran nanti apa ya, nanti apa, tujuannya untuk apa. Nah, nanti yang penting semua selesai dulu, lapor Pak sudah selesai, atau besok dibawa, atau kalau ternyata cepat sekali jadinya, langsung Pak Agus kasih tugas selanjutnya. Ingat, dengan catatan semua sudah selesai ya anak-anak, kompak ya, semua cepat selesai. Tapi untuk Jumat malam atau malam Sabtu, selesaikan dulu tugas untuk temanya ya. Kemudian besok kalian baru mengerjakan ini ya. Boleh sendiri lebih baik kalau sama teman, karena tadi rombongan belinya itu sama teman juga tidak masalah. Selanjutnya apa lagi ya, itu saja ya. Besok dikerjakan, ada kesempatan hari Minggu untuk refreshing di rumah ya, jangan belajar terus nanti pusing. Senin insya Allah dilanjutkan untuk tugas dari kalian selanjutnya. Setelah ini apa, yang penting tertempel dulu, rapi di buku, gitu aja nggih. Cukup sekian. Jika masih ada yang belum jelas, bisa WA Pak Agus, Japri, ataupun di grup, agar lebih baik semua tahu gitu ya. Apa tujuannya? Ini nanti bisa mengetahui, entah itu keliling, entah itu luas, entah itu yang lain. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.